yang bilang kita nggak butuh kiper yang build up gitu. Kita butuh kiper yang bisa nahan. Ya bisa nahan. Sebenarnya main di MU gini dan bisa nahan Bang, kalau nahan berapa kali itu. Yang jelas itu double save ya. Selain dia memang save refleksnya bagus, build up-nya juga bagus. Dalam arti apa? Ketika MU megang bola kiper, kemudian datang pemain menyerang dari tim lawan, itu dia nggak grogi. Tenang sekali. Tenang betul. gitu. Dan ngalirin bola. Yang grogi adalah pemain yang dikasih umpan Onana. Itu. Halo teman Nebar, selamat datang kembali di Bisbol, bincang seputar sepak bola pastinya di channel kesayangan teman Nebar di Panpel Nobar. Kembali lagi di podcast lokal, ya. lokal pret Lokal ya. Podcast lokal rasa Eropa. yang orangnya ini aja. Kalau Eropa berarti kita ngomongnya bahasa ini. Bahasa Portugis bisa ya. Kita kembali lagi nih di Bisbol 82 membahas Liga Inggris. Ini udah masuk ke game week 13. Betul ya? Betul. Langsung aja deh. Sebentar. Gimana ini? Kenapa Anda memakai baju MU? Karena menang 3-0. Kalau kalah kita nggak pakai MU. Saya pakai tetap. Saya tahan malu. Katanya Anda mau buat konten baru, Cak. Oh nanti ya kan. Ini salah satu ini nih spill-nya nih. Spill-nya. Spill dikit-dikit. Ya, clue-nya ya kan. Bocoran. Bocor halus. Betul. Ini kalau bocor gede kan ketok dan kita kasih tahu semuanya, Bang. Jadi isi aja spill-nya. Kita akan membuat konten apa? Karena kita pakai jersey ini, pasti kita akan ada hubungannya sama ini ya. Sama Madura United. Betul sekali ya, kena kasih. Kira Madrasah United. Apa? Madrasah United. Waduh. Kan stadionnya kita kan madrasah. Itu stadion Anda. Iya, dan kebanggaan kita ya kan. Oke lah, kita langsung aja ke pertandingan pertama nih ya di game week 13 Premier League. Manchester City gagal menang ketika menghadapi Liverpool. Gimana nih Bang Sata juga Mas Ulin? Ya, di pertandingan ini Manchester City kurang beruntung. Kurang beruntung ya? Ya, kurang beruntung karena secara possession dia itu menguasai pertandingan dengan permainan dari Pep seperti biasa. Dia memakai 3 back dan 1 back inverter. Tapi kali ini back inverternya bukan John Stone, tapi si Manuel Akanji. Ya. Jadi secara penguasaan bola, Manchester City lebih banyak menguasai dan dia memang lebih banyak menekan. Meskipun Liverpool sesekali menggunakan counter attack-nya, karena memang seperti yang kita ketahui dengan gegen pressing itu harapannya kan mereka melakukan transisi yang cepat. Betul. Karena mereka didukung pemain-pemain yang punya kecepatan. Saya cepat-cepat tuh. Dan akhirnya Alexander-Arnold yang menjadi penyelamat dari Liverpool melalui tembakan dari luar kotak penaltinya, umpan dari Muhammad Salah, ya, sehingga mau menyamakan kedudukan sampai di akhir pertandingan. Seperti itu, Cak. Haaland mencetak gol lagi dan menjadi pemain tercepat mencetak 50 gol di Premier League, Bang. Iya, ya Haaland kaget ya? Iyalah. Karena emang gimana, Mas? timnya bagus, maksudnya dilatih oleh pelatih bagus, pemainnya juga bagus-bagus. Ditinggalnya Kevin De Bruyne juga gak ngaruh sebenarnya. Cuma catatannya gini. Dia kalau ini kan City kan baru ketemu sama MU, betul, Chelsea, Liverpool sama Arsenal kan, yang menang cuma lawan MU, Cak. Sebenarnya itu. Kalau lawan Big Six loh, kan belum lawan Aston Villa sama Tottenham kan. Spurs. Iya kan itu kan. Itu mah udah jatah menang lah. Nah, tapi kan itu kan yang dibahas kan itu. Iya. Dan golnya juga Erling Haaland ini kan juga kesalahannya Alisson sebenarnya. Karena dia membuang bola dekat dengan nggak sampai tengah. Terus diambil sama Nathan Ake, terus didorong sama Haaland kan tinggal 1 lawan 1 kan itu. Betul. Enak lah jadi gol. Itu sebenarnya sebelum gol itu juga dia salah passing terus sebenarnya Alisson itu. Cuma ya itu tadi golnya yang 1 itu tadi.
City keren, 23 pertandingan di kandang tidak pernah kalah. Ya. Biasa aja ya Bang ya? Biasa. Nah, Karena dia kan emang Iya. yang paling dijagokan sampai 87% Iya. untuk juara Liga Inggris. Musim Yang ini. lainnya cuma 13%. Tapi kalau melihat gol Haaland kemarin, Nah, itu ya memang bulanya Haaland. kayak Iya, gitu. kesukaannya Haaland memang seperti itu. Tapi ketika Haaland yang nembak mesti kok gol ya kayak gitu ya. iya. Kalau Hojlund gitu kok enggak ya? Ada kan mungkin Dan. Padahal sama-sama satu negara ya Bang. Ada Enggak lah. hawanya. Perawakannya sama, mirip-mirip. Iya kan satu anu lah. Blonde gitu-gitu Kan ya. Skandinavia tadi ya. Viking gitu. Ada hawanya. Kan karena itu udah kena Alisson sebenarnya Dan. Iya benar. Tapi Kena tipis. Alisson tapi tipis terus Alah, masih iya. masuk gitu loh. Dan kemarin itu Doku. Nah ini yang mau saya mau nanya. iya. Doku kemana nih gitu? Ya Doku disapiri dia. Iya. Tapi sebenarnya eksplosif juga dia. Bagus bener. Bagus, cuma karena memang pertahanan Liverpool kemarin bermain cukup lugas, solid. Jadi memang seringkali nggak tembus dia. Apalagi Matip sebelum kebobol itu bagus sebenarnya. Sebelum kebobol ya saya Nomor ngomongin. 8 berarti dong. Karena dia kalau kebobol sih nggak salah, kita nggak salahkan Matip karena emang gol tersebut itu Haaland di posisi yang pas di antara Matip sama Dua Van back. Dijk, dia di Nah, tengah-tengah. iya, di tengah-tengah. Jadi tinggal balik badan terus syuting kan pas. Jadi gol itu. Kalau kita nyalain backnya nggak bisa lah karena emang Tadi Bang Syat nyalainnya Hojlund katanya. Kenapa kalau Hojlund nggak gol? ya karena kalau Haaland ada hawanya mesti. Ini adalah satu spill acara kita nanti. Namanya dingin. Iya. Cuma gini, kemarin itu sebenarnya Chelsea, Liverpool itu juga pakai back inverter. Cak. Ya. Jadi Alexander Arnold Trent itu kan dia memang sebenarnya di bek kanan, tapi ketika menyerang dia itu masuk ke dalam, Ke tengah. ke tengah dia menjadi seorang gelandang bertahan dan golnya kemarin itu kan dia kan datang dari tengah, gitu. Betul. Datang dari tiba-tiba datang dari tengah terus Blendset. nembak kan gitu. Blendset sekali itu Bang. Iya, Kalau sebenarnya nggak tahu kalau dia. kalau kita lihat kemarin juga Liverpool punya banyak peluang. Cuma memang Darwin Núñez kurang bisa Iya itu memanfaatkan. yang saya pikirkan itu Núñez. Kenapa? Szoboszlai udah main keren banget. Itu yang saya paling keren gelandangnya itu emang Szoboszlai pas di pertandingan itu loh yang paling jalan. Karena dia beberapa kali umpan ke Núñez itu juga enak-enak sebenarnya. Cuma ya emang Núñez gak gacor seperti di timnas. Kan kemarin juga bagus sih Bang di Liverpool. Iya, benar. Di timnas kan kemarin Bagus juga. mengalahkan Argentina. Argentina kan dia. Dia cetak 4 gol dalam 3 pertandingan. Oh yang ada orang nyekik-nyekik gitu ya? Apa? Oh iya. Iya. Karena itu ya Messi Kan dari Messi itu bolanya kan mental Karena terus dia- kena counter attack toh. karena nganu Kartu merah nggak? enggak Kasih merah kartu kuning aja enggak. Kasih merah kartu merah? Itu kan karena anak Beda. FIFA. Kan Ayo waduh. kan Waduh. kuat dia. Oke. Kuat. Ya udahlah. AF deh ya, anak FIFA. Nah, ada. Nanti Anda diserang sama Oh, enggak apa-apa kan nyatanya seperti Messi itu. kok. mania. mantap. Oke lah, ini hasil yang cukup adil lah ya untuk dua klub yang memang sedang bagus-bagusnya ya Bang. Ya, sih. adilnya sebenarnya buat tim lain. Karena dengan imbang ini Ya. selisihnya kan sedikit-sedikit dengan yang di Arsenal bawahnya. dia naik. Iya. Karena MU juga kan ya. kita Iya, benar. lihat sendiri MU itu yang katanya paling kena bully dan ternyata kita selisihnya cuma 6 poin loh sama 6 poin. sama Iya. Puncak klasemen. puncak klasemen. Iya. Nggak Arsenal. jelek-jelek Iya. banget. Jadi selisih 6 poin sama Arsenal, selisih 5 poin sama City, selisih 4 poin sama Liverpool. Nah, kan nggak begitu jelek kan dan Kasih 6 poin itu cuma kembali. 2 kali menang. Kembali lagi ke moto lama. Enggak MU. Nggak makan. Itu. Padahal Kan sesuai. MU itu 7 kali menang, nggak pernah seri 5 kali kalah. Tapi yang dibahasnya kalahnya aja dan. Iya, yang dibahas yang dikalah toh. Kalau menang gini diam amat. Diam lah, gimana sih? Oke, selamat. Karena Liverpool benar nimbang City ya. Nggak ada yang menang nggak apa-apa. Oh, iya, membantu Arsenal tapi akhirnya. Kita ke sedikit lah, Burnley sama West Ham. 1-2. Comeback. Comeback 1-2. Gol di menit akhir Muhammad Kudus nih Bang. Oh Muhammad Kudus. Berhasil ngasih. Nggak Muhammad Demak. Waduh. Jepara aja. Siapa? Oh, Kudus. Iya, Iya, Kudus dia kan tak berhasil jelas. ngasih. Bener-bener. Ya kan?
Gol terakhir kan Thomas Soucek itu yang 9. Itu kemarin itu saya mau pakai Kudus loh padahal. Oh, sudah mau di FPL ya? Iya. Enggak ada yang pakai kayak. Saya mau pakai itu Mau. sebenarnya. Enggak. Makanya enggak ada pemain-pemain bagus ini. Ada yang Wilcard kok kemarin kayaknya. Ada. Lebu Bung kan. Bowen. Nah, Wilcard Lebu. itu. Hasilnya Hasilnya nil. Mining. zong ya. Saya Hasilnya poinnya nil. itu 44 saya poinnya. Saya masih di nomor 1. Oke. Kita kalau ngomong FPL sekarang oke lah. Allah, karena Anda di nomor 1. Kemarin Iya kalau dong. di Anda di degradasi Anda diam saja kalau bahas FPL. Itu pasti itu. Karena Anda kan seperti Wawa sebenarnya. Kalau menang sundul langit, kalau kalah enggak suruh bahas atau pura-pura enggak ganti pemain. Itu alasan Lupa. klasik. Klasik kali itu. Sampai klasiknya itu CB kalah. Oke, kita ke pertandingan selanjutnya. Lu tonton berhasil mengatasi Crystal Palace 2-1 nih, Bang. Klub degradasi apa? Yang sempat mau Promosi. degradasi, iya kan? Menunjukkan tren positif. Apa gara-gara stadion baru? Baru apa kan di tok dia. Adi gede dia. Masa suasananya Baru kan? Terima Atau kasih Mas Ulin. ditambahin. Terima kasih Mas Ulin. Enggak dibesarin dia. Iya. Dia itu cuma nambah tribun buat shooting. Biar layak ditonton. Biar bisa Karena untuk shootingan. terlalu jaraknya terlalu pendek ya. Nan. Pernah nonton nggak? Nontonnya enggak enak. Pernah nonton? aja enggak enak kok. Pernah nonton nggak? Pernah. Anjir dia. Iya. Pernah nonton Pas streaming itu lawan enggak enak emang. Liverpool itu Ya. saya nonton itu. Kayak kita pas Yang lihat 1-1. kalau di Liga Indonesia itu Malah lebih bagus Liga Indonesia. kayaknya di stadion Kayak mana ya? shootingan ini. Brunei kayak lawan Indonesia ingat Oh nggak? iya. Iya, iya. Kalau Iya, itu. dekatan. Nggak jelas Jadi juga mau pemainnya kemana. gede-gede gitu. Yang Kalau- diserap enggak kelihatan. Jadi gini, kalau yang Brunei itu kan kesalahannya di operator Iya. yang nyoteng. Iya. Kalau yang di Luton ini kan kesalahannya di stadion. Kalau yang pas di Brunei kan emang yang sayap kanannya enggak kelihatan kan kalau dapat bola. Nah, itu sebenarnya salah yang nyoteng Iya. gitu. Nggak nyaman ya. Mm-mm. Oke lah. Kita tinggalkan Hasil yang bagus saja. untuk Luton pasti. meningkatkan kan. mentalitas terutama. Dia udah naik dari zona degradasi. Betul kan sempat Anda berdua bilang akan degradasi, akan kembali lagi. Tetep lah. Kan karena Everton kan emang Iya, kurang 10 Everton ada poin. pengurangan poin Ah, sih. betul. Kalau enggak kan tetap Tetap tiga degradasi. terbawah kan tetap itu Betul. aja. Ya, minimal menang lah ya. Lawan Crystal Palace udah susah gitu kan. Kita ke aduh ini gimana nih. Chelsea di bertandang ke kandangnya Newcastle ya kan. Saya sempat berpikiran akan bisa menang karena kan kemarin sempat menang lagi kan Kalau Chelsea. saya enggak kaget, Cak. Chelsea kalah kan memang udah biasa. Tapi sebenarnya gini, Cak. 4-1 loh ya Ya, ini loh. Jadi gini, di awal-awal pertandingan itu saya masih bisa berharap Chelsea mampu mengimbangi sebenarnya. Karena kan Sempat kita berimbang ya tadi. ya, karena kita kan tahu Chelsea di beberapa pertandingan terakhir kan dia menunjukkan sudah mulai menunjukkan peran positif toh. Lawan City kan dia juga mampu imbang 4-4. Itu. Itu kan dibanding-bandingkan sama MU loh. Chelsea aja sekarang udah kayak gini. Coba kalau MU gimana kan gitu. Lah ternyata ketika lawan Newcastle kemarin sampai di babak pertama itu sebenarnya masih cukup mumpuni lah, Berimbang lah ya. berimbang. Tapi memang tahulah Newcastle itu kan permainannya kan memang seperti itu dia. Dia kan main fisik. Betul. Dalam arti kan ketika memang pemainnya itu ngoyo, Nah, ya sudah pasti hasilnya menang ya. pasti dia menang. Dan memang kayak gol-golnya Newcastle itu lebih ke kesalahan dari pemain belakang Chelsea kalau saya Banyak. lihat. Iya. Apalagi yang Jolinton. Ya, apalagi yang itu kan Kesalahan Jolinton kesalahan passing dari Thiago Silva kan. Karena Thiago Silva kan secara usia sudah Uzur. iya sudah cukup tua sekali kalau kita bilang di pemain sepak bola ya. Kan dia di usia 38 kan sekarang. 38 ya. Dan backnya yang satu si siapa itu? Backnya itu siapa jenenge itu? Sini. Disasi. Badia Sile. Bukan Disasi, Badia Sile. Badia Sile Sama Cucu Corella. Iya, Cucurella kan di kiri dia. Cucurella tuh Sama kenapa James kena kartu merah. enggak, maksudnya Cucurella sekarang kenapa sering main dia? Padahal cocok kan? Iya, tapi padahal mainnya gitu-gitu tok loh. Iya. Untung nggak dibeli MU, nggak jadi dibeli. Iya kan? Dipinjem, sempet dipinjem. Iya kan mau dipinjem. Ah. Akhirnya kan nggak regulion loh. Dapat reguler. Janganlah Kalau Cucurella itu kalau dia attack itu lumayan. Attack-nya lumayan dia, tapi ketika dia bertahan, ini yang jadi kartu nanti dia problemnya sebenarnya. Kebalikan dari Wan Bissaka berarti kan. Iya, bener. Ya hampir sama kayak Dalot lah. Lah, kemarin itu di sisi kanan di explore terus sama Almiron.
Dan di sisi kiri diekspor sama Gordon. Nah, Gordon kemarin pemain cukup bagus sekali memang. Pemain satu ini. Jadi Muda itu ya. iya. Belum Kan sempat bagus terus apa namanya? Naik turun lah. Tapi kemarin ketika lawan Chelsea ini performanya cukup lumayan. Dia C1 gol kan dia kemarin itu. Ada back baru deh Bang di Newcastle yang kita nggak sempat bahas. Las Celes. Kan penggantinya si ini, Enggak, Boatman. itu enggak Iya, baru. maksudnya yang line up, masuk ke line Boatman up. kan cedera. Nah, kapten langsung dia. Enggak lah. Jadi kapten Bang? Masa? Iya. Kaptennya kan enggak Trippier kok. Dia. Dia itu emang kaptennya musim kemarin emang Newcastle kan emang Las Celes itu. Sebelum dia cedera terus diganti sama Trippier ya. Trippier. Oh, berarti Trippier itu kapten kedua dia. Iya. Oh. Las Celes yang pertama. Berarti kapten utamanya Las Celes. Las Celes. Kan kita musim kemarin kita nggak tahu gitu kan. Karena enggak pernah main. dia. Betul. Karena emang cedera. Karena 4 pemainnya itu kan asik itu. Dan sangar-sangar ya. Iya kan, Jarang cedera. Trippier, Boatman, terus si Scarburn kan itu kan Sama warat pertahanan Newcastle yang mereka mampu tembus Liga Champion kan akhirnya. Back barunya Livramento berarti. Tapi kemarin nggak main Burn kan? Ganti Livramento. Sekar. Oh enggak Livramento? Enggak. Iya, Livramento main, Sekar main. Livramento kan juga baru ya. Dari baru Southampton. Southampton. Oke, 4-1 Chelsea harus kembali jungkel, ya kan? Skornya juga telak 4-1. Kita ke kandangnya Nottingham Forest. Saya akan membahas sedikit lawan Brighton, Bang. Pasti Nottingham itu selalu nyetak gol di menit-menit awal ya, Bang. Sering ya. Dan hasilnya tetap pasti ke comeback. Itu pasti. Mending nggak cetak gol awal biar menang. Kita sering bahas di video sebelumnya kan. Iya menit 3 dia. Cepat banget Dulu dia. lawan MU juga 2-0. Elangan loh cetak. Iya, itu kekuatan utamanya itu emang ketika pemain lawannya belum konsentrasi penuh, dia langsung ceret itu. Lewat counter attack biasanya. Dia memaksimalkan itu, Cak, kesiapan itu. Ah iya kayak. Karena kalau awal-awal pertandingan biasanya kan belum terlalu compact ya. maksudnya. Compact itu apa? Compact itu belum terlalu fokus gitu. Oh loh, tak Cak. kira merek itu kan. Apa? Kompak maksudnya. Compact. Compact. Namanya compact. Oh iya, gitu loh. menyatu. Astagfirullah. Compact. Oh. Jadi kan mereka belum Anda nggak pernah fokus. ikut jajaran kepelatihan apa? Emang ada lisensinya apa? Saya nggak punya, cuma saya paham artinya compact itu apa. Itulah kenapa Anda harus duduk di sini. Itu. Jangan Dia kan hidup di sini bukan karena itu. apa Bang? Agen dia. Agen. Tapi karena Agen nggak gas. ada order. Ketika menit awal itu adalah kekuatan Nottingham ya. Kenapa nggak dibuat pelajaran dari tim-tim lain ya Bang? Karena sering kecolongan di menit-menit awal pasti. Iya mungkin sudah diperingatkan sama pelatihnya. Cuma kan mungkin mereka belum fokus gitu loh. Tapi akhirnya ya kalah kok. Iya. Nah sering seperti itu. Iya. Golin duluan, comeback gitu. Brighton kemarin nggak full tim ya Bang? Enggak ada Mitoma kan. Nggak demi Thomas. Enggak ada Estupinan juga. Udah lama itu Sampai Estupinan. merah. Kenapa ya? Sampai Desember tanggal 10 kayak. FPL saya tuh repot gak ada Estupinan. Iya nggak ada pemain Brighton karena Iya. kata sendiri kita nggak boleh empat besar ya. Akhirnya seperti ini. Selamat buat Brighton ya. Bisa menang Kalau 2-3. Brighton. Kita ke pertandingan Liga Masulin ya. Bournemouth berhasil mengatasi Sheffield United dengan skor 1-3. Ya, dia memaksimalkan ya, Cak. Lawannya kan tim promosi yang emang sekuatnya di bawahnya Bournemouth. Meskipun Bournemouth main di tandang ya. Iya. Tapi di Liga Inggris tandang-kandang ya nggak masalah sih. Ngaruh ya. Nggak ngaruh. Beda kalau di Liga Indonesia. Jadi memang Liga Inggris itu kadang-kadang nggak bisa kita tebak. Tiba-tiba besok malah kalah di kandang Bournemouth pas lawan Sheffield. Padahal kita gitu. tahu kan Bournemouth seperti apa permainannya. Kurang anu lah kalau saya bilang, kurang begitu bagus dia. Tapi ketika lawan Sheffield katanya bisa menang 3-1. Tavernier cetak 2 gol. Main Anda mengharapkan Solanke ngegolin. Tapi enggak deh, saya enggak pakai kok. Tavernier itu yang malah cetak 2 gol itu gelandang. Saya enggak pakai Solanke. Sama si Clifford berhasil mencetak Iya, gol Clifford. perdana nih di Premier League. Selamat ya anaknya Legend ya Bang? Iya, anak Patrick Clifford. Main Ajax kan dulu dia. Betul. Kita ke kandangnya si Lebah. Sekarang Brentford harus takluk dari Arsenal dengan skor tipis 0-1 melalui gol Kai Havertz melalui assist Bukayo Saka. Menit 89 ya, Cak, kayaknya. Betul, menit akhir nih. Ya, Ini- emang keuntungan. Ini ada cerita bagus, Cak. Jadi si Arteta itu ternyata menjiplak pelatihnya Jerman, Nagelsmann.
Jadi Nagelsmann itu menempatkan si Havertz. Havertz. Oh, Back kanan. Berarti jadi back kiri dia. Oh, back kiri. Jiplak. Penempatan Iya, si Havertz. bener. Dia itu dimainkan jadi back kiri. Back kanan kemarin. Back kiri. Back kiri. Back kiri dia itu, dia itu kan dominan sekaki kiri. Itulah gunanya kamu di sini ya. Back kiri. Tapi kayak saya berita kemarin. Bukan, back kiri. Di timnas Jerman. Di timnas Jerman itu ditaruh di back kiri. kalah. Masukin dia, ciptakan gol. Jadi menit 9 ya bang? Iya dia masuk, masuk ditaruh di sayap kiri. Cak. Dia menggantikan si Martinelli. Bener. Cuma ternyata nggak di posisi Martinelli asli ya? Enggak, dia di kiri. Jadi dia itu memang dicoba dimainkan di sayap kiri sekarang. Lah ketika dimainkan di sayap kiri ternyata performanya cukup lumayan. Karena apa? Kaki dominannya itu kaki kiri sebenarnya si Havertz itu, kayak Havertz. Dan kenapa kok enggak mengusulkan kan ditanya. Kenapa enggak mau mengusulkan? Anda bilang sama pelatih saya mungkin mainnya bagusnya di kiri, saya bilang gitu. Dia bilang bahwa saya juga nggak enak kalau saya mau ngomong ke pelatih kalau saya usul di mau main di kiri sesuai posisi kesukaan saya. Kan saya kan tetap tergantung pelatih menempatkan saya di mana. Main baru gitu. Bang. Iya. Karena ketika dia ditaruh di tengah, ditaruh di SS. di SS itu seringkali Flop mentok. ya kalau ketika dia ditaruh di tengah dia kurang maksimal. Ditaruh di SS seringkali sama si Odegaard ini tumpang tindih gitu loh. Posisi. Nah, ketika ditaruh di kiri ternyata itu memang posisi kesukaan dia Tapi sebenarnya. kan saingannya Martinelli juga bagus dan kalau di sayap kiri. Lah, ya kan mungkin bisa dijadikan alternatif. Dia kan pemain banyak posisi itu ya. Multifungsi. Bukan Versatile. Betul. Itu. Versatile. Dia bisa di mana aja. Betul. Anda nggak ikut lisensi ya? Itu multifungsi kok. Kan bisa main di mana aja. Bahasanya itu versatile Mas Ulin. Versatile. Yes. Itu lebih ke Saya bahasa dapat ya, teman-teman. sananya mungkin. Iya. Kalau bahasa Iya. sini multifungsi. Itulah gunanya Mas Ulin. Kesukaannya Einstein kan multifungsi. Iya. Bisa di back kiri, back tengah, gelandang bertahan kan. Iya, itu namanya versatile. Ya. Berarti kayak yang suka mencoba menaruh pemain dengan posisi yang aneh-aneh kayaknya cuma si Nagelsmann ya bang, ya kan? Nah, Banyak loh kayak si siapa yang kita bilang tuh siapa? Johan siapa? Pemainnya Munchen. Banyak yang muncul. Gelandang bertahan yang dulu sempat Kimmich. Nah, Kimmich itu kan posisi aslinya bek kanan. Nah. kadang di DMF, kadang Tapi- ditaruh di tengah lagi gitu. Iya sih, ketika dia jadi pelatih Munchen kan taruh di tengah, kadang-kadang di gelandang bertahan, kadang-kadang di gelandang serang Betul. juga. Kadang-kadang di sayap kanan. Itu Asal ilmunya- jangan kayak Gumbau aja. Waduh, Yang Song Wei yang ditaruh back tengah. kenapa ke Liga 1 lagi? Ini kita sudah pindah. Kan kita bahasnya ini loh, Versatile Cak, ya? yang pemain tadi loh. Multifungsi sesuai dengan- Jadi dengan diubah pelatih. polisi pelatih itu kan kadang pas kadang enggak gitu loh. Cak. Berarti harus emang kecerdasan atau kepekaan pelatih ya bang? Yo, pinter-pinternya pemain juga. Iya, gitu ya. Oh, ngomongnya. Iya. Pinter-pinternya pemain ya kan. Ketika dia disuruh kan tetap harus mau. Nah, iya. Kalau nggak mau kan dia nggak dimainin nanti. Soalnya suruh kiper kan pasti gak mau. Cak. Nah, beda itu. Kecuali ini Oliver Giroud jadi kiper bagus dia. Oke, kemarin ya. Iya di Milan ya. Kita ke Lily White. Hotspur kalah kembali. Ini hasil minor lagi ya melawan Aston Villa 1-2 nih bang. Mas Ulin, gimana Mas Hotspur Ulin? ini 3 kali kalah berturut-turut. bener 3 kali. Kalah sama yang pertama itu lawan Ya, pokoknya kalah lah. ini lawan Wolves, yang kedua itu lawan, yang ketiga lawan Aston Villa. Nah, berarti ini sudah jelas ketika Yang kemarin ada pas iya. bahas di statement saya. Mm-mm. Apakah Tottenham akan juara musim ini? Ternyata inilah jawabannya. Iya kan? Ternyata memang belum waktunya. Ya. Siapa Spurs? Iya. Enggak mungkin dong. Dia gak mungkin loh Ya jawabannya. kan itu tadi Nah, saya udah bilang enggak 87% mungkin. City yang difavoritkan Menjadi oleh media Inggris menjadi juara Liga Karena- Inggris. Duet di lini tengahnya enggak ada dia. Bisoma sama itu ya. Iya, Bissouma sama si Sar Sar Mento. enggak main. Itu pengaruh sekali itu. Sar biasa nih gak Sar Iya, Mento dong. apa mata Sar itu loh Iya. namanya. Itu pengaruh sekali sebenarnya. Comeback loh bang ini ya. Iya.
Itu tenaga jaran. Karena Kuda. kemarin yang main Betancur kan. Ah. Belum babak pertama selesai itu udah diganti sama Pierre Hofsburg itu kan. Tuh, terus Brian Dan Gill. sebelahnya kan si Giovanni Lo Celso. Banyaknya pemain absen juga dan itu kan Perisic absen, terus Madison apalagi. Madison nggak ada kan. Kan banyak Sama itu yang mau absen. dimainin Brian Gill Sampai 6 sampai sampai 7 pemain yang absen itu. Kemarin dia cuma bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain saja. Terus Di pemain ruang belakangnya dua kiper. itu yang dari Belanda nggak main itu. Oh iya. Itu siapa lupa aku. Van de siapa Ven itu. Ah, Van de Ven itu. Kalau Itu dimainin. salah satu itu ya, Bang. Nggak masuk line up itu cedera dia. Nggak. Padahal kan biasanya inti dia. Kemarin yang dimainin kan si Emerson Royal sama Ben Davies. Ben Davies itu bukan back tengah loh. Iya. Sayap kan? Iya. Back kiri. Back kiri Iya, dia tuh. Betul. Oh nggak Romero gitu loh. Romero juga Nggak ada kan? nggak ada, Bang, di, Iya, di Karena kan karena gini. Eric dia- Dyer ada. Eric Dyer tuh di era pelatih ini nggak jarang dimainin. Iya. Dulu Eric Dyer kan bukan back ya, Bang? Ingat nggak? Gelandang dia. Iya. Gelandang Gelandang bertahan. bertahan. Nah, ketika Conte Kemarin aku udah mau cedera, tapi mau diganti Eric Dyer, dia bingung. yang ngasih ke clue-nya ke pelatihan masih bisa main ya dilanjutin. Dia masih Untuk ini aman-aman sempat gitu. terganggu kakinya itu babak pertama itu. Oke, puas aja dulu karena kemarin sempat menjadi best manager terus berturut-turut. Makan tuh sekarang ya. Iya kan? Rumangsanya gampang. Ya. Nah, Liga Ini Inggris. Liga Inggris, Bro. Iya. Ini bukan Liga Skotlandia. Itu dia. Itu apalagi Liga Belanda. Bisa 13 pertandingan, poinnya 39. Oh, iya. PSV. Ayak. PSV. Iya, aku ngomongin Ayak. Gimana Ayak nih, Bang? Kenapa kok Cuma poinnya 15. Ayak hancur, Bang? Ayak ya berarti Kan karena dia proyek. dia produksi pemainnya belum jalan Yang penting cuan. kan gitu. Oh, dia kan memang SSB. Sekolah sepak bola kan. Ini kayak Ayak. Southampton-nya itu ya. Berarti kan dia belum menemukan talenta-talenta. Tapi kan baru bagus. musim ini dan dia jelek. Kemarin Iya, juga masuk makanya. Musim musim kemarin baru. jelek lah dia. Kan Musim nggak kemarin masuk kan ke jelek. KMI dia. Ayak. Udah 2 kali musim. Enggak dua. apa-apa. Cuannya masih banyak. Ya kan dia kan produksi pemain, mainnya bagus, nanti dijual gitu. Emang dia kan SSB dari dulu. Kayak Arsenal gitu loh. Apa? Enggak Ya lah. gitu jual. Enggak, Arsenal itu kan beli pemain murah jual mahal. Itu. Kalau Ayak kan bikin Yang ngorbitin emang ya dan. dia bikin kan dia, kayak bikin pemain. dulu. Bikin lah. Oke lah. Kalau gitu pasti belum berakhir. Masih ada satu pertanyaan terakhir, Pamungkas. Bambang gitu dong. Enggak ya. 03 nih. Wih. Semangat. Semangat Pastinya, dong ya kita kan? bahasnya. Kita sudah menunggu 2 minggu ya, Bang. Akhirnya memberikan permainan yang menyenangkan sekali. Manchester United berhasil mengalahkan Everton dengan skor 0-3. Masukin dulu aja ya, Bang. Gimana nih? Siu. Kan sih dia orang Argentina tapi ngidolakan Ronaldo. Keren ya. Dia negaranya Messi, Iya. golnya kayak Rooney, Iya. selebrasinya Golnya kayak Ronaldo juga, Cak. Rooney sih kalau aku bilang. Ronaldo pasti lawan Juve. Rooney. Rooney lah itu. Rooney. Yang sampai dibandingin sama Ronaldo itu. yang Karena di Rooney kan postingan. Rooney. Nah itu kayak Rooney, Rooney. kan sama-sama di crossing dari sayap kanan. Rooney itu. Posisinya juga hampir sama, cuma Rooney lebih ke depan. Betul. Dia lebih ke belakang. Itu sebenarnya malah nggak kayak Rooney kok. Idodo. Saya Putro. Waduh. Itu piala Piala Asia. Oh, zaman dulu. Waduh. Piala Asia tahun berapa itu ya? Saya masih di 96 atau berapa itu? Saya masih enggak 96 lah. 97 ya. 96 saya baru lahir dan. Saya udah nonton. Ya saya baru lahir. Ini berarti nggak nonton Piala Dunia Amerika ya 94. Nah, saya kan 96 kelahirannya. Itu masih ada Maradona 94. Ada masih. Iya, yang nonton. Masih Tapi di kena, dalam kena perut. kasus dia. Iya, doping. kasus. Tuh, doping. 94 tuh saya udah nonton sepak bola maksudnya. Saya Oke. 96. Sudah cukup, kita langsung ke pertandingannya. Kita harus membanggakan ini. Iya, Gimana? siap. Kan kemarin sempat kan kita bahas sedikit. Nah, ini dong. Karena kalah. Puas-puaskan. Ya kan Ini kan menang 3-0 apalagi jarang sekali. Kita puas-puaskan nih, teman nobar. 03. Dalot asisnya juga cantik Oke. dan Garnacho golnya. 1 shoot, 1 gol babak pertama. Oke, dan kata Dalot, Garnacho sering melakukan ini, Bang. Jadi gini, Kata Dalot kalau ya. saya lihat umpannya Dalot itu umpan yang enak sekali. Jadi umpannya itu nggak keras, Cak itu. Iya. Nggak keras karena dia crossingnya itu model kayak di chip gitu kan dia. Betul.
ditarik keluar gitu. Makanya ketika ada umpan kayak gitu kan sebenarnya untuk pemain yang menerima itu lebih enak. Karena bolanya nggak terlalu keras. Terus dia juga ancang-ancangnya enak. Iya, ancang-ancangnya enak. Dan kencang kan sebenarnya itu tendangannya nggak kencang, tapi memang sulit dijangkau sama kiper. Dan saya rasa itu juga ada keberuntungan. Yang jauh. Layak jadi 10 gol terbaik Iya, Puskas. Puskas Award. Puskas Award bisa. Ikut nominasi dulu. Iya. Tapi ya golnya Adilson PSM itu bagus loh. Kenapa kali satu lagi sih Bang? Nanti kepanjangan ini. Udah, kita kesini dulu aja. Kan tadi udah dibahas Mas Willy di acara sebelah. Iya. Jadi saya itu babak pertama nonton. Agak sebel karena MU diserang terus. Karena habis ngegolin itu kan kemudian Everton menguasai menguasai pertandingan, bahkan mungkin hampir main setengah lapangan kan. MU mau nyerang juga susah, counter attack-nya kurang bagus kan gitu. Tapi ya beruntung sih. Jadi kita baru sadar sekarang kalau memang MU punya kiper yang bagus. Onana, 6 save. Jadi kalau yang bilang Onana nggak bagus, itu mungkin Anda harus melihat sekarang. Yang nggak bagus itu sebenarnya temennya dan bukan kiper. Enggak, kemarin banyak bilang nggak bagus loh. Enggak, kalau saya emang Onana juga bagus. Nonton visual kemarin ada pas blunder itu dibilang nggak bagus. Kan saya nggak grogi. Onana jelek. Bangsat. Kalau bangsat emang Sukaki. Enggak, ini kayaknya ini Bang, grogi sih kayak emang sekelas MU tuh. Iya, bukan proses. Kan banyak yang bilang kita nggak butuh kiper yang build up gitu. Kita butuh kiper yang bisa nahan. Ya bisa nahan. Sebenarnya main di MU gini dan bisa nahan Bang, kalau nahan berapa kali itu. Yang jelas itu selain dia memang save refleksnya bagus, build up-nya juga bagus. Dalam arti apa? Ketika MU megang bola kiper, kemudian datang pemain menyerang dari tim lawan, itu dia nggak grogi, tenang sekali, betul gitu, dan ngalirin bola. Yang grogi adalah pemain yang dikasih umpan Onana. Itu. Dan dia jadi kelihatan jelek. Tapi sebenarnya kan kemarin Maguire kan juga main bagus. Wah, plus buat dia. Setelah gak kapten akhirnya ini loh Maguire gitu. Jadi dia ternyata ya memang mau menunjukkan bahwa dia itu memang masih punya kemampuan sebenarnya, masih layak lah main di MU kan. Terbukti juga ketika banyak pemain belakang yang cedera, dia memang mampu menggantikan peran itu. Awet dia. Iya. Bahkan gitu Varane aja sekarang nggak main. Katanya mau ke Arab Bang. Karena ketika kita kemarin kan kita ngomong, kenapa Varane nggak pernah dimainin kan gitu. Kan dicoba tuh dimainin kemarin. Iya. Ternyata mainnya nggak bagus memang dia sekarang. Nggak tahu juga kenapa. Atau memang gini loh, dan kalau main di MU ada masalah sama Ten Hag. Banyak yang mukul saya dari baca di belakang. media seperti itu. Ada masalah sama Ten Hag katanya, saya baca di media The Guardian. Nah itu kan banyak yang mukul. Berarti kan mentalnya kan. Iya. Harusnya nggak Maguire gitu loh. Sudah nggak dipercaya sama pelatih, nggak dipercaya sama klub, nggak dipercaya sama supporter, dia masih mampu menunjukkan. Berarti kan mentalnya memang mental petarung kalau saya bilang Maguire. Sudah cukup sudah cukup membombong si Maguire, takutnya nanti blunder lagi. Ya kan? Rashford akhirnya mencetak gol Bang. Penalti ya. Tapi yang penting cetak gol lah. Ini gini, kabarnya gini. Dia udah balikan sama pacarnya aja. Waduh. Iya itu beritanya seperti itu. Ini nantilah kita lihat sendiri nanti ini semenjak dia Januari itu putus sama pacarnya. Oke. Dan dikritik sama yang sebelah ini sampai mati-matian karena egois. Iya. Ini nanti kan Oke, lanjut. Nah ini kan nanti kan dia balikan sama pacarnya langsung cetak gol. Penalti. Ya enggak apa-apa kan. Tapi semalam mainnya jelek apa bagus? Jelek. Lah iya. Tapi kan cetak gol dulu enggak apa-apa. Nanti kalau habis ini kita lihat perkembangannya. Apakah semenjak balikan sama mantannya itu benar-benar gacor lagi apa masih melempem, kita kan nggak tahu. Makanya kadang ada kiper itu Liga 1 ketemuan pacarnya terus malah bosok. Ya nggak tahu kan itu beda-beda. Kayaknya saya Rashford saya angkat tangan deh Bang. Mau dia balikan sama pacarnya atau apa, kayaknya Rashford enggak lah, kayaknya enggak sih kalau Rashford. Masih bisa. Bisa lah. Bisa. Karena kalau Rashford itu kan secara kemampuan memang dia bagus sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang memang apa ya attitude-nya dia di lapangan. 10 pertandingan loh Bang. Iya. Kayak kemarin kan kayak gitu juga kan. Iya, Rashford gacor di awal kan sampai setengah musim, jret.
bilang kata Mas Ulin dia putus mulai Januari itu flop dia. Flop Sampai sekarang. Tapi Oke, kalau kita lihat. Iya. Oke, iya. iya. beritanya seperti itu. Kalau Cak. dia nanti baikan sama pacarnya terus main bagus lagi ya semoga. kan Kamu gitu. pernah kasusnya yang pemainnya mana sih? Yang sampai pemainnya Rusia, Anda tahu? Juba tahu kan? Artem Pemain, Juba iya, itu pemain Rusia, kan betul. putus sama istrinya, putus. Caranya sama istrinya. Sampai mau bunuh diri kan itu. Oh iya. Kan ada yang kayak seperti itu loh Cak, kasusnya. Jadi sama kasus main Atalanta bang. Ilicic yang sampai mau pensiun kan. Nah, itu hampir kan bunuh diri. seperti itu. Kenapa? kasusnya. Istrinya selingkuh ya? Istrinya selingkuh Sama dengan pemain temannya setim si Nah, Atalanta. itu kan kayak sini loh. Terry. Courtois. Iya, Terry ya, Terry, iya. yang sama-sama. Pemain sama Timnas temennya. Inggris. Loh, enggak lah ini loh. Main Argentina. oh si ini. Ini Siapa itu? Lautaro gak sih? Bukan Lautaro ya? Bukan. Icardi. Icardi. Iya. Banda. Waduh. Istrinya kan Banda tuh itu. Iya. Itu kan mantan istrinya si mantan timnya kan? Temennya kan satu Iya. satu klub satu negara itu. Iya. Argentina. Kadang ada kasus yang seperti itu yang Kepa dulu sampai pernah blunder terus karena cerai sama putus sama pacarnya, terus underperform, balikan sama pacarnya juga balik ke performa baik lagi kan sekarang malah pindah ke Madrid. Tapi akhirnya kalau kayak gitu bagus untuk performa tim pemainnya ya bang. Tapi kalau misalnya ada kayak kasusnya Ryan Giggs, sempat ada ya, pernah dengar? Nah, terus si Courtois sama si siapa? De Bruyne ya? Gak apa-apa sedikit dong. Karena akhirnya terus hubungannya di tim tuh kayak retak. dingin gitu ya bang. Semoga Ya, lah yang bercandain. dengan kembalinya pacarnya si Rashford membuat Rashford gacor lagi teman Abar ya. Ya karena kalau Shop FPL pasang Rashford. Beli lagi Rashford. Apa Anda mikir apa? harganya anjlok kemarin. Iya kan? Enggak apa-apa malah murah beli. Iya. Kita kan kan udah namanya turah-turah. Turah. sangat turah. Karena emang nggak ada halan, nggak ada salahnya kan dikit-dikit kita pakai. Duitnya di turah. Pemainnya Saya yang itu. ikut liga di sebelah Cak, yang ada Halan sama itu. Saya di paling bawah. Karena yang nggak pernah kapten Halan. Loh, Kan Anda pakai itu juga. Enggak, dan jadi saya tuh nggak sengaja masuk grup yang liganya itu emang pakai pemain semua. Jadi kan karena di Apa nama? Indomain kita sendiri kan nggak boleh pakai 4 besar. Jadi saya di paling bawah. Apa karena punya sedikit. Liga 0521 atau apa gitu. Iya. Intinya orang yang main di FPL gitu loh, Cak. Saya juga main sih di grup. Itu kayak Honda kan ada bang. Saya main tapi pakai Indomain Pakai United lagi, Pusat juga pakai saya. akun lagi. Ya kalau nggak gitu hancur lah. Kalau enggak gitu ya hancur Iya. ya. Kencret Anda. Sangat lah. Ya, Anda dapat 50 poin di match di misalkan di match 13 gini aja udah bagus. Penaltinya Rashford. Kenapa tiba-tiba diambil ke Rashford? Kenapa nggak Bruno? Ya mungkin Bruno memberikan kesempatan ke Rashford untuk cetak gol. Muatin mental. Jadi Wah. supaya dia punya kepercayaan diri lagi kan gitu. Kan sebenarnya kalau urusan cetak gol kan urusannya penyerang sih. Kalau Bruno mungkin ya itu juga kebesaran hatinya Bruno Kapten, kan? karena sebagai kapten jadi dia mampu juga biar nggak egois lah kan gitu. Man of the match-nya juga Bruno kok. Iya. Iya. Lah ya. Karena Bruno kan juga ciptakan 1 assist. Anthony Martial ya. Jadi, Kembali. dan ini kemarin itu si Maino, Wah. Oh iya. Itu Kobe. kalau itu gol Iya. kayaknya berbeda cerita ya bang. Kobe Maino itu kemarin mainnya cukup bagus ya. Dia bertahannya juga lumayan karena dia gelandang bertahan kan. Kemudian olah bolanya juga bagus dia. Dengan Baru umur satu kali 18 tahun loh dia itu. 18 tahun. Tapi terlalu tinggi. Tapi sebenarnya saya melihat potensi dia itu sudah lama. Betul. Ketika pramusim kemarin udah kelihatan. Di Dan Amerika itu ya. lah sebelum mulai liga cedera dia cukup parah kan. Iya. Nah ini yang menyebabkan terus, waduh, nggak bisa ini main. Akhirnya kan rekrut Amrabat kan. Dan ini kemarin dia mampu menggantikan posisi 2 pemain itu loh. Amrabat sama Casemiro loh. Iya. Untuk mainin Maino loh. Dan ternyata hasilnya juga lumayan gitu loh. Jadi dia mampu membuktikan. Nah ini kan
jadi salah satu potensi MU ke depan Kartu trufnya. di gelandang bertahan, sehingga ketika Amrabat mungkin mainnya kurang, Casemiro juga cedera, dia ada penggantinya dibandingin kalau yang main McTominay. Karena McTominay ini saya nggak ngerti kenapa dia bisa dipercaya terus gitu loh. Apa karena nggak ada pemain lagi kan sekarang? Karena Eriksen kan cedera. Betul. Eriksen cedera, kemudian Casemiro juga cedera. Karena kalau saya rasa si McTominay ini sebenarnya dia bagusnya itu di gelandang di Penyerang ya? second striker dia. Situ ya, Bang. Ketika dia dimain di gelandang bertahan atau mungkin box to box itu nggak karuan mainnya. Kacau memang. Ngaco main yang lain sebenarnya. Karena Bingung mau posisinya ngapain, tumpang tindih gitu. Naik turun tapi nggak jelas. Boleh sampai dia terus akhirnya putus. Iya, karena dia itu nggak mampu searching kemudian supply bola juga nggak mampu. Jadi dia tuh scanningnya itu kurang scanning area ya. Iya, scanningnya kurang. Tapi nggak kayak main itu cukup main loh. Dia bisa scanning. Ada pemain di mana. Ya kayak Bruno lah. Bruno kan juga scanningnya lumayan sih. Eriksen juga. Nah, si McTominay itu nggak punya kemampuan itu. Iya. Kemampuannya itu ya tabrak. Kalau jadi posisi gelandang, bertahan gitu. Tapi kalau dia di second striker, dengan kemampuan dia yang seperti itu sebenarnya cukup mumpuni. Betul. Karena dia punya body bagus. Dia di Scotland dia kan Shootnya juga bagus banget. Iya, finishingnya juga lumayan sebenarnya. Ya kan di Scotland dia kan juga jadi IMF kan. Iya, IMF. Cetak sampai SS juga kadang-kadang. top skornya Scotland dia juga McTominay gitu. Karena di situ udah ada McGinn, kan. Jadi enak tuh dia. Enggak mikir ke belakang Nggak kan. mikir ke belakang. Jadi dia enak di depan terus. Karena dia kalau mikirin di tengah itu malah nggak jalan. Kacau. Saya bilang Kacau. nggak jalan McTominay. Betul. Dia tuh kembalinya pemain idola saya, Luke Shaw. Iya, Luke Shaw. Bener. Gimana menurut kalian berdua? Ya, bagus lah. Jadi MU attacking dari sebelah kiri juga lumayan sekarang. Kemarin kan MU di sisi kiri kan nggak ada sama sekali, Cak. Iya. Reguilon yang diharapkan kan? juga mainnya seperti itu kan. Cedera, diganti Lindelof kan. Bahkan Dalot juga kan. Maksa pemain bukan Iya, nggak posisinya. Dalot di kanan tapi ditaruh di kiri. Kan agak susah. Karena dia kakinya kaki kanan, kaki hidupnya. Ketika kemarin ada si Luke Shaw, setidaknya proses menyerangnya itu lebih enak. Kalau Luke Shaw itu kan ketika dia attack gitu kan, overlap itu kan mampu sampai titik garis pertahanan lawan dia, baru crossing, dan crossingnya kan cukup lumayan bagus sebenarnya, crossingnya. Di timnas di Inggris juga bagus dia. Ini yang saya tanyakan, kemana anak kecil ini? Siapa? Bek kirinya. Kan cedera dia. Rekrutannya si Ten Hag. Siapa? Malaysia. Cedera kan? Cedera juga? Iya, cedera. Pantesan kosong belum ya? Iya, makanya nggak ada. Makanya terus rekrut Reguilon itu. Berarti sampai pekan 13 ini belum. Problem pertamanya ini emang cedera itu ya, Bang? Iya. Di gelandang tengah, bertahan, sering kosong kan, terus kiri ya. Kiri. Kita lah lebih banyak stoknya di bek kanan. Ini gelandang saperannya nggak ada ini. Ah iya juga ya. Rashford kan sekarang main di kanan dia. Iya. Orang di atasnya kiri. Karena di kiri udah ada Garnacho juga kan. Sebenarnya kan Garnacho sama Rashford. Terus sana itu kan Anthony sama Pellistri. Betul. Sancho juga kan. Sancho di kiri juga bisa. Tapi kan Sancho kayak gitu. Anthony juga angin-anginan. Cedera kemarin. Pellistri saya rasa kurang kemampuannya. Cuma untuk bisa sprint aja sih dia. Enggak, maksudnya kalau dia sebagai super sub oke lah. Tapi kalau dia main dari awal itu yang belum ya. Belum mampu. Secara fisik juga sih. Karena kita tahu kalau Liga Inggris itu kan penuh dengan fisik, kan? Terus tadi juga IQ ya, Bang. Iya. Stamina. Ya mungkin kalau dia secara skill mungkin oke lah. Tapi fisiknya kurang mumpuni, Cak. Visinya juga lumayan sih. Cuma ketika dia disikat sama kayak burn gitu terus gimana Anda? Ya langsung gini-gini dong. Minta diganti. Ketika pemainnya seperti itu kan pasti back kirinya lawan kan pasti kan udah ngincer gitu. Ya sudahlah dihancurkan dulu kan gitu.
Puas dengan kemenangan 3-0? Puas sekali. Ya kalau secara hasil sih puas. Tapi kalau secara permainan belum lah, saya bilang. Karena pekan 14 kita akan ke kandang Newcastle. Iya. Gimana? Maksudnya kenapa diem? Takut? Enggak. Saya optimis. Optimis ya? Sambil poin. Kalau lawan Newcastle sih masih bisa lah. Punya. Mungkin masih Lawannya bisa emang punya berbeda peluang. City itulah. Dalam arti gini, kita tahu Newcastle dia main. Jadi gini, MU itu kalau ketemu Newcastle itu pasti kalah di tengah. Pasti nanti kalah di tengah. Apalagi kita Itu. gelandang tengah juga kacau Bener. sekali. Benar. Karena pemain tengah mereka itu full power, Cak. Full power berani tarung. Sedangkan MU pemain tengahnya kurang berani bertarung kecuali McTominay. McTominay tarung-tarung tok, Iya. tapi nggak ada visinya gitu loh. Jadi Jadi tarung tapi ya kalau cedera ketemu sama Newcastle, langsung. Nah, problematikanya ada di tengah pasti nanti. semoga Ten Hag segera membenahi ini ya Bang. Sebenarnya apa pemainnya nggak ada. Iya, benahi. minimal Maino sedikit membantu lah. Dan Luxo juga kemarin Kalau main nggak full Casemiro ya. ada, Amrabat ada, mungkin oke lah, masih bisa menahan ya. Kayak pemain-pemain seperti Bruno Guimaraes, Joelinton, kemudian sayap-sayapnya Gordon sama si Almiron gitu. Tapi kalau di lini pertahanan, saya rasa masih oke lah. Kalau untuk menahan seperti Isak atau mungkin Wilson gitu. Saya rasa masih oke. Cuma lini tengahnya ini, ketika kalah di lini tengah kan otomatis kalah permainan. Betul. Semoga saja. Kalau mengandalkan counter attack, kita tahu kuartet mereka cukup lumayan. Iya. Jadi agak susah juga. Apalagi mainnya di mana itu? Ini juga sel kandang. Newcastle. Makanya imbang aja cukup lah ya. Ya, Karena nanti kalau kalah ada ya imbang. Semoga aja sih bisa menang. Ah. Siapa tahu. Dewi Fortuna nggak jadi Ten Hag out. dan Hak out. Jadi nggak? Ya tergantung pemilik sih, kalau saya bilang. Kata dengar si Karena kalau di Eropa itu suara supporter nggak begitu Iya sih. didengarkan. bokat di sana tetap aja pengen nonton ya Bang. Iya. Kayak gitu sih emang. Dan nggak ada tuh yang pemain supporter MU bilang Ten Hag out itu nggak ada. Nggak ada. Lebih ke Glazer. Iya. Seburuk-buruknya PA-nya permainan MU full stadion. Nggak Iya. pernah kosong. Itu. Heran kan Anda? Iya. Fanatiknya. Itu Coba dia. itu di Indonesia. Coba itu di City. Enggak, coba di Indonesia itu aja lah. Mainnya nggak bagus sudah nggak ada yang nonton. Iya. MU nggak bagus 10 tahun memang lebih. nggak kan? nonton. Rusak stadion kalau datang niatnya itu. Iya benar. Satu juga heran gitu. Pemain MU jelek itu yang geger itu supporter kita orang Indonesia. Ya mereka geger juga. Orang Manchester ya geger tapi Geger. masih nonton. Tetap mereka. nyupport, tetap beli Iya. tiket gitu kan. Makanya itu. Kan itu berarti kan mereka cara mendukung timnya kan harus seperti itu. Iya. Bolehlah kita protes. Kritik. Tapi tetap nonton. Iya, kritik Karena boleh. nonton itu kan memberikan penghasilan ke klub. Lah kalau kita nggak nonton, klub nggak dapat uang, terus mau bagus terus gimana caranya? Ngepet dah. Jual klub. Pesugihan dah. Siapa tahu Abramovich mau beli lagi. Atau kita usulkan ke MU supaya pesugihan aja. Sudah setan uang. Bang. Sudah setan katanya. Logonya Lah iya kan. di atas kapal lagi. Ya kan? Setan dan kapal. Terus ada rumor gitu, Cak, Apa tuh? bahwa memang ada perjanjian dengan setan. Waduh, ini pemuja sakatonik. Jadi Alex Ferguson itu melakukan perjanjian dengan setan. Apaan tidak ada. Kalau perjanjian sama Basit iya, ya kan? Bener, ini ceritanya bener. Jadi dia melakukan perjanjian dengan setan bahwa selama saya menjadi pelatih, MU harus berjaya. Terus habisnya kapan? Ketika saya tidak jadi pelatih. Waduh, ini Ferguson ternyata sakatonik ya. Tidaklah. Tidak. Dia gini dia berarti kan. Waduh, 666. Ya kan? Isunya seperti itu. Jadi Oke, itu isu ya. Itu Rumor. kenapa pemain mungkin supporter MU kan sudah capek gitu kan. Kenapa
nggak pernah berjaya lagi. Mungkin terus dia bikin cerita-cerita. Ini gara-gara Ferguson ini sebenarnya. Ayo Ten Hag, segera kamu menghubungi setan terdekat. Ya kan? Nanti Ten Hag saya ajak untuk cari pesugihan Perjanjian. di Gunung Kawi. Waduh, nanti malah nginep dong. Kok Gunung Kawi tuh? Lawu apa Kawi? Kawi. Kalau Kawi kan Kemukus. Itu Gunung Kemukus. Kemukus tuh yang nginep-nginep. Oh iya Loh, salah. Gunung Maaf. Kemukus itu kan kudune gini. Iya. Maaf saya salah. Gunung Kawi. Betul Bang. Gunung Kawi. Gunung Kawi. Cari apa itu? Cari jodoh. Kayak Kemukus dong. Kita ngamain gunung sih? Sudahlah. Lebih enak gunung kembar. Iya. Merapi dan Merbabu. Udah saya ngantuk. Kan M kan kembar. Saya ngantuk. Oke lah, kita selesaikan sudah. Game week 13 ya, masih ada satu pertandingan Fulham dan juga melawan Wolverhampton nanti dini hari ya Bang. Jam 3 sudah pasti kita tidak tahu hasilnya karena kita bukan tukang prediksi. Nanti kalau kita prediksi salah dibully mana ya. Tapi Mas Lin mau prediksi nggak usah ya? Nggak usah. Ya udahlah. Yang penting semoga Bang Wican ngegolin lagi biar teman kita nanti semakin terpuruk ya kan. Betul. Tahu siapa? Edi. Bukan. Tahu aja dia ya kan. Siapa itu? Enggak tahu. Nggak tahu, sudah. Lanjut. Ede apa? Yang iklan Sones. Oh. Oke, cari ke pamit Oh, lah iya. pokoknya. Banyak juga belum ya? Main PSIS kok. Waduh. Sudahlah ya, Bang. Iya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis video Bisbol edisi ke-82 preview Game Week 13. Jangan lupa yang belum like, comment, share, subscribe akun channel Pan Pelobar, langsung aja di follow, di subscribe akun channel Pan Pelobar di bawah nih, di follow. Jangan lupa tonton juga video yang lain dan juga bunyikan loncengnya ya. Iya. Dan juga di follow akun media sosial kita di Bang. Di @panpelnobar, Instagram dan TikTok. Nah, langsung aja di share juga ya Bang. Biar jam tayang kita semakin cepat naik. Dikit lagi Bang Giti, kita akan mencapai 4.000. 4.000. Pokoknya Desember kita akan akhirnya merasakan uang YouTube untuk pertama kali. Oke, jangan lupa pamit. Bangsa juga pamit. Mas Surin juga pamit. Mas Hasan di belakang sana kru juga pamit. Salam fans. Fans layar kaca. Bye-bye.